Halo Sobat Kreatif, kali ini kita akan membahas tutorial tentang gambar bokeh. Ingat teman-teman ya, bokeh. Jadi yang utama kita harus bisa bedakan dulu antara bokeh dan blur. Ingat ya, bokeh itu adalah efek sebuah gambar yang disengaja. Ingat ya, yang disengaja. Jadi bokeh itu ada dua objek, di mana objek yang belakang itu pastinya terlihat buram, sementara objek yang di depannya terlihat lebih fokus dan tajam. Sementara kalau istilah blur adalah sesuatu gambar yang tidak disengaja, justru tidak disengaja. Misalnya kita ketika setting sebuah kamera, begitu kita lihat hasilnya goyang atau buram, itu disebut blur. Karena semua, baik objek apapun yang terekam dari sebuah kamera tersebut, pastinya akan jadi blur. Sementara bokeh adalah sesuatu yang disetting untuk menambah seni daripada foto tersebut. Baik teman-teman, di tutorial, maksudnya di tutorial kali ini saya akan ngebahas atau membuat sebuah foto menjadi bokeh, dan tentunya akan saya tambahkan beberapa objek ya teman-teman, dimana nanti video ini atau tutorial ini ada sebuah gelas yang bisa kita gabungkan ke objek blur tadi atau bokeh tadi, sehingga gelas tersebut tembus pandang, terlihat tembus pandang. Nanti teman-teman bisa ikutin bagaimana step by step membuat sebuah gelas jadi tembus pandang ke objek latar belakangnya. Oke teman-teman, simak saja videonya, tonton terus, jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi berikutnya tentang dunia Photoshop, terutama tutorial Photoshop pemula. Selamat mengikuti. Nah, di sini ada sebuah gambar ya teman-teman, sebuah gambar dengan nuansa malam. Nah, coba kita gabungkan. Gambar berikutnya adalah sebuah kayu atau meja ya. Saya coba akan gabungkan di objek pertama dengan menyeleksi. Langsung kita drag ke gambar utamanya. Oke, perhatikan ya teman-teman. Nah, setelah itu tentu kita pada transform langsung scale ya. Kita tarik salah satu sisinya, kita sesuaikan. Jadi ini seakan-akan kita beri objek sebuah meja panjang ya teman-teman, meja panjang lagi menghadap ke bangunan di depannya. Nah, ini ada dua buah objek, yang satu gambar gedung dengan nuansa malam, yang kedua sebuah meja kayu. Oke, kita sesuaikan masih dengan tool transform pada perspektif. Oke, ketika kita ingin menyesuaikan, membesarkan, pergunakan transform. Nah, ini objek kedua ya teman-teman. Objek kedua kita ambil sebuah gelas. Ini langsung kita cropping aja teman-teman, kita seleksi secara cepat. Karena sebelumnya di video saya sudah ada konten tentang bagaimana cara menyeleksi dengan mempergunakan toolpad. Nah, ini ada botol, ada gelas yang berdiri dan yang tergeletak di atas meja. Oke, setelah kita copy, langsung kita paste atau kita copy ke background utama tadi ya teman-teman. Kita letakkan di atas meja. Mempergunakan transform, langsung kita scale, kita besarkan, tarik saja kedua ujungnya, jangan lupa menekan shift. Oke, saya coba sesuaikan ya. Nah, ini dia
sebuah gelas kondisinya belum tembus pandang ke background utama tadi. Nah, agar terlihat lebih hidup, objek ketiga nanti teman-teman akan saya coba isi dengan sebuah gambar kopi. Ini dia gambarnya. Oke, saya pergunakan seleksi dengan pen tool. Secara kasar saja teman-teman, saya ambil isi dari gelas tersebut berupa kopi. Sama seperti sebelumnya teman-teman, dari tool pen tadi teman-teman bawa ke seleksi. Oke, setelah itu copy, kemudian teman-teman langsung paste ke background utama. Setelah kita seleksi tadi air kopi, kita masukin ke gambar utama ini ya teman-teman. Perhatikan, kita besarkan. Oke, kita sesuaikan. Langkah selanjutnya tentu kita harus seleksi lagi agar potongan air kopi tadi masuk ke dalam gelas. Sebelumnya kita coba gelapin ya, kita gelapin biar terlihat gelap seperti terlihat kopi. Perhatikan ya teman-teman, kita seleksi gelas tadi dengan menekan kontrol ya teman-teman. Setelah itu baru kita delete bagian yang tidak kita perlukan. Oke, ini dia setelah kita copy paste tadi melalui seleksi. Perhatikan tool yang saya pergunakan, langkah-langkah saya pergunakan. Oke, ini dia. Kita turunin sedikit opacity-nya agar terlihat menyatu dengan gelas. Nah, ini dia teman-teman, udah ada gelas dengan sisa kopi. Langkah selanjutnya adalah saya mencoba untuk membuat seleksi lagi gelas yang akan saya berikan tembus pandang. Oke, saya pergunakan pen tool lagi ya teman-teman. Oke, saya seleksi bagian gelas atas. Perhatikan langkah-langkahnya satu persatu. Kemudian bagian-bagian mana akan saya tentukan melalui pen tool tadi. Saya seleksi. Tujuannya untuk memberikan transparansi atau tembus ke background utamanya. Tentunya kita ambil sisi-sisi yang berhadapan dengan gambar background utama tadi atau latar belakangnya. Dan setelah kita seleksi melalui pad, jangan lupa tetap kita langsung arahkan pada pad. Teman-teman bisa langsung tekan kontrol lalu klik atau drag ke bawah mempergunakan logo titik-titik berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu kemudian kita copy, langsung kita delete, terus kita paste lagi ya teman-teman. Oke, kita paste lagi, kita satuin lagi. Nah, ini dia.
Nah, gunakan opacity atau turunkan opacity-nya agar gelas tersebut tembus ke background utamanya atau background di depannya. Agar terlihat gelap teman-teman, agar terlihat lebih senyawa, kita pergunakan curve ya atau Ctrl M tadi. Oke, ini dia hasilnya. Nah, kemudian saya coba seleksi lagi bagian gelas atau kaca yang berada di atas meja. Fungsinya teman-teman agar warna kaca atau kaca gelas tersebut menyatu dengan dasar meja. Oke, perhatikan langkah-langkahnya teman-teman. Tentunya kita pergunakan Ctrl M atau curve ya. Perhatikan. Nah, ini dia. Kita coba, teman-teman bebas. Tentunya kita akan mempergunakan nuansa coklat ya, agar menjadi senyawa, agar terlihat seperti nyata bahwa gelas tersebut benar-benar di atas meja. Efek warna coklat akan ngebias ke gelas tersebut. Lihat teman-teman ya, gelas ini masih terlihat melayang ya, masih terlihat melayang. Bagaimana caranya agar terlihat menyatu di atas meja? Yaitu kita bikin sebuah shadow. Nah, cara sederhana membuat shadow adalah, perhatikan teman-teman ya. Oke, kita isi seleksinya dengan warna hitam setelah sebelumnya kita bikin layer baru. Setelah itu kita blur. Oke, perhatikan kita blur. Sesuaikan saja. Kemudian kita letakkan di bawah botol tersebut. Kita sesuaikan, kita kecilkan ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang di bawah botol itu seharusnya menyatu dengan shadow-nya atau bayangannya. Untuk itu kita harus beri nuansa lebih gelap lagi dengan melakukan seleksi pada feeder. Oke, perhatikan. Nah, setelah itu ambil curve atau Ctrl M, beri nuansa yang lebih gelap lagi ya teman-teman, agar area bawah botol itu menyatu dengan shadow-nya. Langkah berikutnya adalah memberikan efek shadow kedua. Tentunya agar terlihat benar-benar posisi botol senyawa atau menyatu di atas meja dengan efek bayangan dari lampu-lampu yang berada di sekitarnya. Oke, kita kecilkan sedikit. Demikian juga di posisi gelas ya teman-teman, kita berikan efek shadow atau bayangan. Kita cukup ambil saja shadow yang di bawah botol ya teman-teman, dengan menekan Ctrl dan Alt pada keyboard, langsung drag. Oke, kita turunkan opacity-nya. Kemudian pada gelas kedua yang menyentuh meja kita berikan juga. Setelah itu ujung gelas tentunya bayangannya lebih besar karena efek cahaya tadi semakin ke depan semakin besar. Lalu berikan juga shadow pada gelas yang berdiri, khususnya di bagian bawahnya agar terlihat benar-benar menyatu dan tidak melayang. Nah, ini dia hasilnya.
Demikian teman-teman ya, efek dari cara membuat gelas menjadi tembus pandang ke background setelah kita menyatukan beberapa buah objek. Langkah selanjutnya adalah membuat efek dari background utama tadi menjadi bokeh. Ini saya bikin layer baru ya, halaman baru. Perhatikan, kita akan memberikan nuansa bokeh. Kita rotate dulu 90%. Nah, kita berikan warna hitam, black pada dasar halaman. Kemudian buat layer baru. Oke, perhatikan teman-teman, tentukan dulu warnanya. Kita berikan grayscale atau abu-abu ya teman-teman. Langsung ambil brush, sesuaikan titik-titiknya sesuai selera, sesuai kebutuhan. Oke, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian kita bikin lagi layer kedua dengan membuat warna yang lebih muda, abu-abu muda. Sama seperti sebelumnya, kita cukup klik dengan mempergunakan brush tadi, diacak saja ya teman-teman, diacak saja, diletakkan secara acak. Oke, diletakkan secara acak. Ya, saya coba berikan yang agak solid ya, warna putih. Coba bikin lagi layer berikutnya, beberapa bulatan-bulatan atau titik-titik secara acak. Setelah itu kita flatten. Oke, setelah kita flatten, drag ke layer utama. Nah, ini dia teman-teman, turunkan posisinya. Oke, kemudian kita perkecil ya, mempergunakan transform pada scale. Perhatikan, kita mempergunakan linear. Oke, setelah mempergunakan linear tadi, warna hitam menghilang. Sekarang kita sesuaikan, kita mempergunakan hue saturation. Oke, coba perhatikan ya, langkah-langkah tool yang saya pergunakan, ikutin saja. Karena nuansa lampunya berwarna kuning, maka kita berikan efek warna kuning. Kita kecilkan, kita sesuaikan. Oke, selanjutnya kita copy dengan mempergunakan Ctrl dan Alt. Oke, perhatikan efek blurnya. Kemudian kita perkecil lagi. Dan rumus membuat bokeh ini tidak ada ya teman-teman. Kita sesuaikan aja, kita sesuaikan sesuai selera kita, atau secara enaknya aja gitu loh, gimana caranya biar terlihat benar-benar nuansa bokehnya seperti alami. Jadi tidak ada rumus harus mempergunakan opacity sekian persen, harus membuat skala yang sekian persen. Oke, setelah kita buat beberapa efek-efek blur tadi, kemudian latar belakangnya kita blur juga teman-teman, yang gambar gedung tadi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kedua objek itu yang memperlihatkan blur atau buram, dengan objek yang keduanya lebih fokus atau tajam.
Dan ini adalah salah satu seni foto ya teman-teman. Oke. Kita sesuaikan dulu warnanya. Dan teman-teman bisa berlakukan untuk sebuah gambar apabila teman-teman menginginkan gambar tersebut bokeh atau blur. Teman-teman tidak menginginkan gambar tersebut terlihat nyata. Teman-teman bisa melakukan prosesnya seperti yang telah saya lakukan tadi. Nah, perhatikan ya teman-teman, ikuti terus tool apa yang saya pergunakan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sebuah gambar gelas tembus pandang dengan latar belakang yang bokeh. Demikian ya teman-teman, semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa mendapatkan sebuah inspirasi ya untuk melakukan gambar-gambar menjadi bokeh. Terima kasih teman-teman.